Masih bersama Bung Ropan dengan Coach Supriyono. Poin mereka ini kejar-kejaran. Iya. Tinggal menyisakan 3 pertandingan. Tiga 3 pertandingan. pertandingan lagi. Borneo sama-sama ya Bung ya dengan Persib. Ya 7-2. 7-2. Head to headnya kalah. Head to headnya kalah. Iya. Jadi kalau Persib menang di Samarinda, setengah kaki udah juara nih ya? Belum tentu juga. Karena kalau kita melihat di 3 kali pertandingan terakhir, berbicara jadwal sebenarnya Borneo lebih diuntungkan dengan lawan-lawan yang tidak seberat Persib ya. Iya. Hari Senin mereka menunggu hasil pertandingan Persib. Betul. Karena mereka bertanding melawan Bali United, walaupun mainnya away, mereka nunggu. Setelah itu mereka melawan Persijap dan Malut. Persijap bertarung juga untuk Persijap juga pengen harus keluar mereka. Iya. Persijap ada gawat, bisa masuk zona merah kan. Makanya Persijap itu harus bisa memenangkan pertandingan. Masalahnya bagi Persijap menghadapi 2 tim yang ada di atas. Persib sama Borneo. Iya, Borneo. Mereka juga harus bisa menang. Nah, ini yang membuat mereka berbahaya. Karena kan bukan cuma karena Semen Padang dan Biak yang out yang sementara. Tapi yang di atas itu Persis Solo, ya, Madura United. Itu juga lagi bertarung. Ya, Persijap dan PSM. Masih kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran berempat ini. Masih untuk bersaing. menghindari ya, walaupun PSM akan sedikit lebih aman dibandingkan dengan Madura, Solo dan Persijap. Makanya Persijap itu harus bisa menang. Borneo akan ke sana. Borneo akan 2 away. Bali sama Persijap. Nah, pasti di sana Persijap tidak mau dong untuk bisa mereka tergelincir lagi. Akan berbahaya. Intinya adalah tiga pertandingan terakhir. Jangan sampai baik itu yang di atas Persib Borneo atau yang di bawah terutama Persijap Jepara jangan sampai tergelincir, jangan sampai mereka itu kehilangan poin. Itu kuncinya. Tapi kalau Persib menang, misalnya Persib menang, tekanan ada di Borneo. Mau tidak mau. Persib agak lebih lega. Walaupun mereka punya Peralta. Iya. Yang sejauh ini luar biasa. Borneo akan fight. Habis-habis. Di atas angin. Di atas angin. Karena kesempatan juara sudah di depan mata. Kalau Persija menang. Kan aman. Jangankan menang, imbang aja. Mereka bisa lebih termotivasi kan. Jadi sekarang karena 2 pertandingan sisa Borneo itu adalah melawan Persijap sama Malut. Persijap dan Malut. Malut sudah aman. Iya. Papan tengah ya. Persijap yang lagi bertarung. Persijap yang lagi. Harus fight Persijap. Persijap yang mau tidak mau karena mereka kemarin di pertandingan terakhir kalah. Kalah sama Persija kan? Itu yang masalah Persija, Borneo, Persib mereka. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Wahyu di Hamisi kalau nggak salah. Habis dia transisi merebut bola, tapi malah bola diberikan ke pemain Persija. Kemudian terjadi scrimmage dan satu shooting dari Gustaf. Berarti kalau Persib menang, berarti pertarungan Persib dengan Borneo ya? Iya, pasti pressure-nya, tekanannya ada di Borneo. Jadi ke situ arahnya. Kalau Persija menang, Borneo diuntungkan. Borneo diuntungkan. Walaupun secara head to head, memang Persib yang unggul. Iya, tapi kan belum tentu juga kan Borneo bisa menang melawan Bali United. Karena Bali United itu menang melawan Borneo ketika main di Segiri. Mereka kalah di kandang lawan Bali United. Jadi nggak gampang juga ketika main di Bali. Dan artinya kan seorang pelatih harus benar-benar cermat memilih starting 11 di 3 pertandingan terakhir. Wah, ini menarik nih, Bojan dengan timnya, Mauricio dengan timnya. Mau tidak mau, bagaimana pasti harus kerja ekstra untuk berpikir memilih komposisi yang tepat. Dan jangan ada cedera pemainnya. Atau akumulasi kartu. Ini juga bisa jadi menggagalkan impian untuk jadi juara. Betul, karena memang salah satu kunci kesuksesan konsistensi dari sebuah tim adalah mampu melakukan rotasi dengan baik. Nah, Bung Ropan, Coach, kita tadi habis nonton juga pertandingan penentuan di Liga 2 ya. Antara Adi Aksa Persipura sama Adi Aksa. Nah, ini kita coba lihat nih bagaimana situasi di sana pada waktu pertandingan. Karena Coach Supri juga menonton juga kan pertandingan ini. Coach Supri bisa menjelaskan dengan baik. Ya, gimana sebenarnya situasinya? Kok rusuh begini? Ya, ini menjadi menjadi sebuah momentum yang sebenarnya kan sangat diharapkan oleh masyarakat Papua
untuk Persipura bisa kembali di level tertinggi, di kasta tertinggi. 4 musim mereka berada di kasta kedua. Dari 2005, 2016 mereka sudah membangun title yang luar biasa. Kemudian generasinya Boas mereka tancapkan dan mereka memiliki prestasi yang sangat baik. Tidak hanya trofi, tapi banyak sekali pemain-pemain yang mampu untuk masuk di tim nasional. Dengan kedatangan mereka, dengan mereka itu berbondong-bondong ke stadion, 32.000 lebih di pertandingan terakhir mengalahkan Kudus. Ini kan menjadi atmosfer yang luar biasa. Mereka rindu, mereka pengen bahwa Persipura itu tidak layak di Liga 2. Harus di Liga 1. Harus di Liga 1, tapi 90 menit berbicara beda. Mereka mendominasi permainan, tapi satu counter yang dilakukan oleh Adi Aksa menjadi bumerang dan Adilson mampu menciptakan golnya satu-satunya sampai babak akhir. Ini mungkin sifat mereka sudah sangat merindukan untuk bisa masuk. Modal sebagai tuan rumah itu menjadi kekuatan buat mereka. Mereka sudah menganggap bahwa ini sudah percaya diri bahwa kami akan lolos. Tapi kemudian dengan kekalahan ini jadi satu hal yang memukul buat mereka. Jadi ini juga saya pikir. Tapi kalau kita lihat nih di layar kaca bagaimana respon dari pendukung Papua yang kecewa sampai merusak stadion. Tadi kita lihat ada informasi mereka sudah mulai bakar-bakar, tidak hanya dalam stadion tapi di luar. Ini kan sesuatu yang merugikan sepak bola Papua dan kita semua ini. Betul, Coach. Iya, sangat disayangkan ya dengan hasil yang mereka tidak harapkan, tapi situasinya malah menjadi lebih panas ya. Kemudian sampai membuat bakar-bakar ini kan tidak mencerminkan bahwa mereka itu memiliki nilai-nilai sportivitas ya. Ya, dan ini juga saya tambahkan di sini Boy bahwa ini menjadi bahan evaluasi bagi elit atau I-League lah sebagai operator. Ya, melihat di sini pembelajaran. Artinya biasanya kalau untuk playoff melibatkan 2 tim dengan menguntungkan sebuah tim harus di tempat netral. Ya, karena begini, seperti kejadian seperti ini, kalau pihak tuan rumah kalah pasti akan ribut. Mereka tidak menerima ini. Karena kan sudah depan mata mereka pingin untuk lolos ke Liga Super. Tapi kalau bermain di tempat netral kan tentunya akan lebih baik. Nah, ini untuk masa depan harus dipikirkan dengan matang. Ya, untuk kalau jangan lagi kejadian ini terulang kembali dengan menempatkan misalnya satu tim sebagai tuan rumah yang punya kepentingan. Ya kan? Kalau bermain tempat netral mungkin tidak akan rusuh seperti ini. Jadi pembelajaran lah untuk dievaluasi. Ya, kita berharap pendukung Papua bisa menerima hal ini dan juga karena ini merugikan. Karena stadion itu bagus, Bu. Bagus. Karena saya sudah datang ke stadion itu melihat waktu pembukaan PON. Sayang ya stadion bagus. Tuan rumah rusak kan. Membangun lagi biaya keluar kan banyak itu. Yang rugi kan kita semua. Termasuk juga para pendukung Papua di sana, pendukung kita memaklumi lah. Kekecewaan itu kita maklumi lah pasti sangat kecewa. Ya, mudah-mudahan jangan sampai menjalar kemana-mana. Oke, Bu Ropan, Coach, kita break lagi, kita kembali setelah pariwara berikut ini.